Di sebuah kota bernama Fosan, ada salah satu ahli bela diri Wing Chun bernama Ip Man. Ip Man adalah seorang pria yang sangat mencintai keluarganya. Bisa dilihat mereka sangat menikmati makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Namun momen itu dirusak oleh seorang ahli bela diri lain bernama Liu. Liu datang bukanlah untuk silaturahmi mempererat persaudaraan, melainkan menantang untuk menentukan jenis bela diri mana yang paling baik. Sehingga mau tak mau Ip Man harus meladeninya, di mana mereka langsung menyiapkan kuda-kuda satu sama lain. Sampai akhirnya pertarungan pun dilakukan. Pertarungan terjadi dengan cukup sengit lantaran Liu mengeluarkan 100% kemampuannya, sedangkan Ip Man hanya mengeluarkan 37% saja, sehingga bisa dipastikan bahwa sebenarnya pertarungan terjadi dengan sangat tidak seimbang, karena bagi Ip Man, Liu hanyalah lawan untuk melakukan pemanasan saja. Jadi sudah jelas bahwa yang keluar sebagai pemenang adalah Ip Man. Setelah pertarungan selesai, Liu memohon agar kekalahannya tidak diberitahukan kepada siapapun untuk menjaga nama baiknya sebagai ahli praktisi bela diri, di mana Ip Man dapat menyanggupi permintaan tersebut. Namun sayangnya momen pertarungan tadi disaksikan langsung oleh seorang pemuda bernama Yuan yang kebetulan sedang mengambil sebuah layangan di pohon. Yuan adalah seorang pemuda yang sebenarnya usianya sudah remaja, namun tingkah lakunya masih seperti anak-anak. Keesokan harinya, Yuan langsung memberitahu orang-orang yang ada di restoran perihal pertarungan Liu dan Ip Man, di mana Ip Man mampu mengalahkan Liu dengan sangat mudah. Mendengar hal itu, orang-orang di restoran sangat heboh membicarakan Liu yang ternyata sangat lemah, hingga pembicaraan mereka didengar langsung oleh salah satu murid Liu dan langsung memberitahu sang guru. Ketika Liu mendengar bahwa dirinya dijadikan sebagai bahan omongan, dia langsung mendatangi restoran untuk menyangkal apa yang dikatakan oleh Yuan sekaligus ingin mengajarnya. Namun tindakan itu dicegah oleh kakak dari Yuan bernama Lin. Lin adalah salah satu murid dari Liu sehingga Liu tidak jadi mengajar Yuan. Namun Yuan terus mengatakan bahwa dirinya tidak berbohong karena dia menyaksikan langsung kekalahan Liu. Untuk membuktikan perkataannya, Yuan meminta kepada Liu untuk menemui Ip Man yang kebetulan sedang berada di sana. Pada saat bertemu, Yuan meminta kepada Ip Man untuk memberitahu semua orang di sana bahwa Liu telah kalah dalam pertarungan. Namun Ip Man hanya terdiam membisu sebab sudah berjanji kepada Liu tidak akan membocorkan perihal hasil dari pertarungan mereka. Sehingga orang-orang di sana menganggap bahwa Yuan telah berbohong, termasuk kakaknya sendiri yaitu Lin. Lin langsung memarahi habis-habisan Yuan di depan semua orang, bahkan sampai mempermalukannya, yang membuat Yuan sangat kecewa lalu pergi dari sana dengan perasaan sangat sedih. Melihat hal tersebut, Ip Man memperingati Lin bahwa apa yang dilakukannya sangatlah berlebihan dan memintanya untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba datang seorang polisi bernama Kapten Li yang langsung memarahi orang-orang di sana, terkhusus pada Liu dan Ip Man karena telah membuat keributan. Kapten Li mengatakan bahwa seumuran mereka sangatlah tidak berguna sebab masih berkelahi menggunakan ilmu bela diri, padahal dunia sedang berlomba-lomba menciptakan sebuah senjata. Melihat hal itu, Ip Man tidak terima dan langsung menghancurkan senjata yang dipegang oleh Kapten Li dengan sangat mudah, hingga orang-orang yang ada di sana dibuat melongo dengan aksi tersebut. Malam harinya, Lin langsung mendatangi kediaman Ip Man sebab terpesona dengan apa yang dilakukannya tadi siang. Kedatangan Lin bukanlah untuk menantang, melainkan ingin menunjukkan kemampuannya yang selama ini dipelajari dari Liu. Dengan senang hati, Ip Man bersedia sparring tipis-tipis sembari ditonton oleh beberapa orang yang sengaja memanjat tembok. Di tengah sparring, anak Ip Man bernama Zun datang untuk memberikan hasil gambarnya yang selama ini dikerjakan. Namun Ip Man nampak tidak peduli sebab masih sibuk dengan sparringnya menghadapi Lin. Melihat hal tersebut membuat istri Ip Man sangat marah lalu mengusir semua orang yang ada di sana. Di tengah kota Fosan, ada sekelompok berandalan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jin. Jin datang dari kota lain karena mendengar bahwa Fosan berisi banyak sekali praktisi bela diri yang memiliki kemampuan cukup baik. Kedatangannya bukanlah untuk silaturahmi, melainkan menantang para ahli bela diri untuk membuktikan bahwa dirinya adalah yang terhebat. Melihat hal itu, ada salah satu ahli bela diri dari perguruan tinjuan macan yang bersedia menghadapi Jin, di mana pertarungan mereka langsung terjadi pada saat itu juga dengan sangat sengit. Dari pertarungan tersebut, Jin mampu mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Tidak puas mengalahkan ahli bela diri tinjuan macan, Jin menantang seorang ahli bela diri dalam menggunakan sebuah senjata, di mana pertarungan terjadi di hari yang sama. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit lantaran mereka memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan senjata. Sampai akhirnya Jin mampu mengalahkan ahli bela diri tersebut dengan sangat telak.
Kini giliran Liu yang harus berhadapan dengan Jin, di mana pertarungan mereka bisa dibilang cukup seimbang karena Liu masih bisa memberikan perlawanan dengan memberikan beberapa pukulan. Namun hal itu tidak cukup sebab Jin benar-benar sangat kuat dan mampu membalas semua serangan Liu dengan sangat keras. Hingga akhirnya Jin mampu mengalahkan Liu di depan murid-muridnya sendiri. Setelah mengalahkan hampir seluruh ahli bela diri yang ada di kota Foshan, Jin dan kelompok berandalannya memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di salah satu kedai milik Bapak John. Di sana Bapak John mengatakan bahwa ada satu ahli bela diri terbaik di kota bernama Ip Man yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun. Mendengar hal itu, Jin nampak panas lalu bergegas pergi sembari mengajak semua orang yang ada di sana untuk menyaksikan pertarungannya melawan Ip Man. Ip Man awalnya menolak sebab sudah berjanji kepada istrinya untuk tidak bertarung lagi di hadapan. Namun karena Jin terus mengintimidasi bahkan merendahkan aliran bela diri Wing Chun, membuat istri Ip Man sangat murka dan mengizinkan untuk suaminya bertarung satu kali lagi demi mempertahankan harga diri. Di mana hal ini adalah malapetaka buat Jin karena kali ini Ip Man akan bertarung secara serius sampai akhirnya Wing Chun, Ip Man. Pertarungan terjadi dengan cukup sengit karena mereka saling memberikan serangan dengan sangat membabi buta. Hingga ada satu momen yang benar-benar sangat lucu karena di tengah pertarungan tiba-tiba saja datang anak Ip Man yaitu Zun. Kedatangan Zun bukanlah tanpa sebab, melainkan karena disuruh ibunya untuk mengingatkan sang ayah supaya cepat-cepat menyelesaikan pertarungan. Atau jika tidak akan ada banyak barang yang hancur oleh Jin. Mulai dari sini, Ip Man sudah tidak menahan diri dalam menghadapi Jin yang semakin petantang petenteng. Ip Man mengeluarkan seluruh kemampuannya yang membuat Jin langsung terdesak hingga terkena beberapa pukulan sampai sempoyongan. Namun Jin masih bisa bangkit lalu berupaya menyerang kembali menggunakan pedang yang ditempa selama ribuan tahun. Tapi hal tersebut belum mampu menandingi kapabilitas Ip Man yang bisa melawannya hanya dengan menggunakan sebuah kemonceng. Sampai akhirnya Ip Man mampu mengalahkan Jin hingga terkena mental. Pasca kemenangan dari Jin, nama Ip Man semakin diagung-agungkan oleh hampir seluruh warga kota Foshan. Bahkan ada beberapa warga yang memberikan barang dagangannya secara cuma-cuma karena Ip Man telah memperbaiki nama baik kota Foshan dari Jin. Tidak hanya sampai di situ, banyak warga yang sudah menanti kedatangan Ip Man di rumah hanya untuk bertegur sapa. Namun ada juga yang mau menjadi murid dalam mempelajari ilmu bela diri Wing Chun. Pada 7 Juli tahun 1937, Jepang menyerang Cina dengan sangat membabi buta hingga sebagian besar bangunan di sana porak-poranda. Banyak masyarakat menjadi korban karena rumah mereka hancur dan mata pencarian yang hilang, sehingga kelaparan melanda mereka. Pada bulan Oktober tahun 1938, kota Foshan didiami oleh Jepang yang membuat masyarakat di sana hidup dalam kesengsaraan. Bahkan populasinya menurun sangat drastis. Yang awalnya sekitar 300.000 jiwa, kini hanya tersisa sekitar 70.000 jiwa. Banyak dari mereka yang gugur karena kelaparan dan ada juga yang gugur karena dibunuh oleh tentara Jepang. Dari peristiwa penjajahan yang dilakukan oleh Jepang, Ip Man dan keluarga masih bisa survive dengan cara bertahan hidup dengan makanan seadanya. Namun mereka harus di pemukiman kumuh sebab rumah mereka diambil alih oleh tentara Jepang untuk dijadikan sebagai markas utama. Kehidupan keluarga Ip Man benar-benar sangat terpuruk, karena untuk makan saja mereka harus menukarkan barang berharga dengan sekantong beras. Itu pun bukan beras yang bagus, melainkan beras seperti beras raskin. Sepulang menukar beras, Ip Man bertemu dengan sahabat lamanya bernama Kuan. Kuan adalah seorang pembisnis bergerak di bidang penyediaan kapas untuk kebutuhan konveksi, di mana Kuan menawarkan sebuah tempat tinggal dan pekerjaan sebagai buruh. Namun Ip Man menolak sebab tidak ingin berhutang budi kepada sahabat baiknya. Bahkan untuk tawaran makan bersama saja Ip Man menolak, karena lebih mementingkan istri dan anaknya di rumah yang sedang menunggu kepulangannya membawa beras. Beberapa waktu telah berlalu, istri Ip Man bernama Cheng mengalami sakit demam, di mana Ip Man langsung memberikan semangkok bubur nasi hangat supaya Cheng bisa cepat sembuh. Namun Cheng nampak berat hati memakan bubur tersebut, sebab bubur itu adalah makanan terakhir yang mereka miliki. Di sini Ip Man berupaya menenangkan sang istri bahwa dia akan mencari pekerjaan untuk mendapatkan makanan.
Pada saat itu juga, Ip Man mencari pekerjaan ke sana kemari mendatangi satu persatu kios. Namun tidak ada satupun kios yang membutuhkan seorang pekerja. Sampai akhirnya ada seorang mandor bangunan yang tengah membutuhkan beberapa tenaga untuk bekerja sebagai kuli. Di mana mandor itu langsung mengajak Ip Man bekerja karena ternyata mereka sudah mengenal satu sama lain. Untuk pertama kalinya Ip Man bekerja sebagai seorang kuli. Di sana dia bertemu dengan teman lamanya yaitu Lin yang kebetulan bekerja di sana juga. Mereka kita berbincang satu sama lain, saling menanyakan kabar masing-masing. Hingga pada saat jam istirahat, mereka makan bersama meskipun itu hanya semangkuk sup dan sepotong ubi. Namun Ip Man hanya memakan supnya saja, sedangkan ubinya sengaja disimpan untuk anak dan istrinya di rumah. Melihat hal tersebut, Lin merasa iba lalu memberikan setengah ubinya supaya Ip Man bisa makan. Di tengah mereka beristirahat, tiba-tiba saja datang tentara Jepang menggunakan sebuah mobil jeep. Sekelompok tentara itu dipimpin oleh seorang kolonel bernama Sato. Sato terkenal akan kebingisannya kepada warga Cina yang berani menentang perintahnya, sehingga tidak ada satupun warga pribumi yang berani dengannya, termasuk Kapten Lee yang mau tak mau bekerja sebagai penerjemah buat Sato atau penjajah. Kapten Lee mengatakan bahwa Sato menginginkan beberapa orang yang memiliki ilmu bela diri untuk diadu dengan tentara Jepang. Awalnya tidak ada satupun warga Cina yang mau mengajukan diri. Namun ketika Kapten Lee menjelaskan bahwa ada imbalan sekantong beras jikalau menang, ada 3 ahli bela diri dari Cina yang mau ikut dengan tentara Jepang, termasuk Lin yang sebenarnya sudah dilarang oleh Ip Man karena terlalu berisiko bagi keselamatannya. Sesampainya di markas tentara Jepang, sudah ada Liu tengah bertarung melawan salah satu tentara yang memiliki kemampuan bela diri cukup baik. Namun tentara itu masih belum mampu mengalahkan Liu yang ternyata memiliki kemampuan jauh di atasnya, hingga membuat seorang jenderal dari tentara Jepang bernama Miura sangat terkesan. Miura adalah seorang jenderal yang menyukai dan mempunyai kemampuan bela diri sangat baik, namun dia memiliki kepribadian yang sombong, sebab ingin menghadapi 3 orang ahli bela diri dari Cina sekaligus dalam pertarungan selanjutnya, di mana Kapten Lee langsung menyediakan 3 orang tersebut, dan salah satunya adalah Lin. Singkat cerita, pertarungan antara Miura melawan 3 ahli bela diri dari Cina sudah dimulai. Dari segi jumlah, ahli bela diri Cina memang sangatlah unggul. Namun dari segi kekuatan, mereka semua masih kalah dari Miura yang memiliki kemampuan dan power sangat kuat. Bahkan hanya dengan beberapa serangan saja, Miura mampu membuat dorong lawannya langsung keok. Tapi tidak dengan Lin yang terus berusaha mengalahkannya dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Sampai akhirnya Miura benar-benar dibuat murka hingga menendang Lin sampai gugur. Keesokan hari di tempat kerja, Ip Man bertanya kepada pekerja lain perihal keberadaan Lin yang tidak datang. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya. Hingga akhirnya ketika Kapten Lee datang, Ip Man kembali bertanya perihal keberadaan Lin. Tapi Kapten Lee enggan menjawab dan malah mencari ahli bela diri Cina lagi untuk diadu dengan tentara Jepang. Mendengar hal itu, Ip Man sangat murka lalu mengajukan diri untuk bertarung sekaligus mencari tahu sendiri tentang keberadaan Lin. Di sini Ip Man belum mengetahui bahwa Lin telah gugur karena dibunuh oleh Jenderal Miura. Sesampainya di markas tentara Jepang, sudah ada Liu yang kembali berhasil mengalahkan salah satu tentara dengan sangat mudah. Namun kali ini dia meminta lawan sebanyak 3 orang demi mendapatkan kantong beras lebih banyak, di mana Miura langsung mengabulkan karena terkesan dengan kemampuan Liu yang selalu menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Singkat cerita, pertarungan antara Liu melawan 3 tentara Jepang sudah dimulai. Pertarungan terjadi dengan sangat epik sebab di awal Liu mampu memberikan serangan dengan sangat baik. Namun ketika dia mendapatkan beberapa serangan dari lawannya, Liu nampak kewalahan hingga akhirnya harus kalah dari 3 tentara Jepang. Tapi tiba-tiba untuk pertama kalinya, Ip Man dibuat benar-benar sangat murka karena Liu ditembak mati oleh Sato dengan sangat tragis. Ip Man juga menduga bahwa Lin diperlakukan dengan cara yang sama sehingga membuatnya tidak bisa membendung rasa amarahnya dan memutuskan untuk melampiaskan semua itu dengan cara bertarung melawan tentara Jepang berjumlah 10 orang. Mendengar hal tersebut, Miura sangat terkejut karena pertama kalinya ada ahli bela diri dari Cina berani menantang tentaranya dalam jumlah banyak. Sedangkan Sato si laknat malah meremehkan penampilan fisik Ip Man yang tidak mungkin bisa melakukannya. Sampai akhirnya
Ip Man benar-benar bertarung dengan 10 orang tentara Jepang yang memiliki ukuran tubuh lebih besar darinya. Namun hal itu bukanlah suatu masalah karena Ip Man sedang dalam mode bertarung, sehingga 10 orang tersebut akan menjadi pelampiasan amarahnya, di mana Ip Man mampu menumbangkan satu persatu dari mereka hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan tepat di bagian vital. Sampai akhirnya Ip Man keluar sebagai pemenang tanpa adanya luka sedikit pun, selain di tangan yang sedikit lecet karena terlalu overpower dalam memukul. Melihat hal tersebut, Miura sangat terkesan lalu memberikan 10 kantong beras sesuai dengan lawan yang dikalahkan Ip Man. Namun tidak ada satupun kantong yang diambil karena niatnya hanya untuk balas dendam atas kematian Lin dan Liu. Sepulangnya dari markas tentara Jepang, Ip Man ditemui oleh Kapten Lee yang memperingatkannya untuk hati-hati terhadap Sato dan Miura. Namun Ip Man tidak peduli akan hal itu dan malah menampar Kapten Lee karena dia adalah seorang pengkhianat yang membiarkan orang-orang Cina dibunuh dengan sangat bengis. Mendengar hal tersebut, Kapten Lee membela diri bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain diam demi keberlangsungan hidup keluarganya. Beberapa hari telah berlalu, ada sekelompok berandalan yang ternyata dipimpin oleh Jin. Jin mendatangi sebuah pabrik kapas milik sahabat baiknya Ip Man yaitu Quan. Kedatangannya bukanlah untuk silaturahmi, melainkan memalak jatah keamanan secara paksa dengan cara mengajar Quan sampai babak belur. Di sini Quan tidak bisa melawan karena tidak mempunyai kemampuan bela diri. Melihat hal tersebut, anak Quan bernama Yao berupaya melindungi sang ayah dengan cara memasang kuda-kuda ala Wing Chun. Namun apa daya, Yao dapat dikalahkan dengan sangat mudah oleh Jin lalu pergi dari sana untuk memberitahu Ip Man. Akan tetapi upaya Yao sia-sia karena pada saat kembali bersama dengan Ip Man, Jin dan kawan-kawan sudah tidak ada di sana. Namun mereka berjanji akan kembali lagi untuk meminta uang. Setelah peristiwa itu, Quan meminta tolong supaya orang-orang di sana diajari bela diri Wing Chun untuk menghadapi Jin dan kawan-kawan ketika datang lagi, di mana Ip Man bersedia karena tidak ingin melihat orang-orang lemah ditindas oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Lagi pula, Ip Man juga tidak ingin terjadi peristiwa serupa dengan apa yang dialami oleh Lin dan Liu. Sehingga mulai dari itu hingga beberapa minggu ke depan, Ip Man mengajari mereka semua ilmu bela diri Wing Chun dengan sangat serius. Di markas tentara Jepang, Miura menyuruh Kapten Lee untuk membawa Ip Man ke hadapannya. Namun Kapten Lee tidak bisa menyanggupi permintaan itu dengan alasan tidak mengetahui keberadaan Ip Man. Sehingga Sato sangat murka lalu mengajar Kapten Lee hingga babak belur karena menolak perintah dari jenderalnya. Keesokan hari, Lee membawa Sato ke rumah Ip Man karena sudah tak kuasa menahan siksaan yang diberikan. Di sana Sato sangat tertarik dengan istri Ip Man dan akan membawanya ke markas tentara Jepang. Namun Ip Man langsung mengajar Sato serta anak buahnya hingga tidak sadarkan diri. Atas peristiwa tersebut, situasi akan semakin kacau sebab tentara Jepang pasti akan menuntut balas. Sehingga Kapten Lee menyuruh Ip Man dan keluarga untuk bersembunyi terlebih dahulu karena rumah mereka sudah tidak aman. Namun sebelum pergi, Kapten Lee masih sempat-sempatnya balas dendam kepada Sato yang sedang pingsan dengan cara menginjak-injaknya. Pasca kaburnya Ip Man, besoknya Kapten Lee diajar habis-habisan oleh Sato di depan Miura hingga babak belur tak karuan, di mana Kapten Lee hanya bisa menerima pukulan tanpa mampu memberikan balasan. Kemudian Miura menyuruhnya untuk kembali mencari Ip Man dengan cara apapun. Usut punya usut, Ip Man dan keluarga disembunyikan oleh Kapten Lee di rumahnya sendiri. Karena ternyata Kapten Lee tidak ingin kejadian yang menimpa Lin dan Liu terulang kembali untuk yang kedua kalinya, di mana Ip Man sangat berterima kasih akan hal tersebut. Keesokan hari, Jin dan pasukan berandalannya kembali datang ke tempat Quan untuk meminta uang. Namun kali ini orang-orang di sana tidak takut sedikit pun dengan kelompok Jin sebab mereka sudah mempunyai bekal Wing Chun. Melihat hal tersebut, Jin langsung murka lalu menyuruh semua pasukannya menyerang orang-orang di sana. Sampai akhirnya terjadi keributan cukup sengit di antara mereka, di mana buruh di sana sangat kewalahan menghadapi para berandalan. Tapi untungnya saja ada Ip Man yang datang tepat waktu dan langsung membantu para buruh.
Kini keadaan telah berbalik di mana para berandalan sangat terdesak dengan kemampuan Ip Man yang sangat luar biasa hingga membuat mereka berpikir 2 kali untuk melakukan serangan. Namun bos mereka yaitu Jin memaksa terus menyerang sampai akhirnya pertarungan kembali terjadi dengan sangat epik karena kali ini Ip Man hanya seorang diri menghadapi para berandalan demi menghindari jatuhnya korban dari pihak buruh. Singkat cerita, tersisa Jin dan 1 anak buahnya yaitu Yuan, adik dari Lin, di mana mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Ip Man. Setelah dikalahkan, Jin dan pasukannya kabur dari sana dalam keadaan babak belur. Namun Ip Man mencegah Yuan untuk pergi sebab ada suatu hal yang ingin diberikan. Suatu hal itu adalah sekotak besi dari Lin. Akan tetapi Yuan menolaknya mentah-mentah karena Lin adalah seorang kakak yang buruk. Mendengar hal tersebut, Ip Man berusaha menjelaskan bahwa selama ini Lin telah berupaya mencari keberadaan Yuan, namun gagal. Dan kini Lin telah gugur karena dibunuh oleh pihak tentara Jepang. Sampai akhirnya Yuan langsung menangis sejadi-jadinya setelah mendengar kabar tersebut. Peristiwa Ip Man yang membantu para buruh dari serangan Jin dan pasukannya telah didengar oleh pasukan tentara Jepang, di mana Kapten Lee langsung memberitahu Ip Man untuk tidak datang ke pabrik kapas lagi, sebab Miura bersama pasukannya sedang ada di sana. Sedangkan kondisi di pabrik kapas sendiri sangatlah memprihatinkan karena orang-orang di sana dipaksa buka mulut perihal keberadaan Ip Man. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau buka suara. Hingga akhirnya Sato menyiksa Quan dengan cara dipukul dengan sangat tragis. Tapi tiba-tiba datang Ip Man untuk menyerahkan diri supaya orang-orang di sana tidak disakiti oleh tentara Jepang, di mana Ip Man langsung dipukuli tanpa bisa memberikan perlawanan. Pada saat dia akan ditembak mati oleh Sato, Miura langsung mencegahnya karena mereka bisa memanfaatkan kemampuan bela diri Ip Man untuk mengajari tentara Jepang. Namun Ip Man menolak karena tidak ingin berbagi ilmu kepada pihak yang telah menjajah negaranya. Ip Man malah cenderung menantang Miura untuk bertarung demi melindungi warga Cina. Mendengar hal tersebut, Miura merasa tertantang dan langsung membawa Ip Man ke markas tentara Jepang. Namun sebelum dibawa, Ip Man berteriak dengan keras supaya Quan bisa membawa pergi istri dan anaknya keluar dari kota Fosan demi keselamatan mereka. Sesampainya di markas tentara Jepang, Ip Man langsung ditahan sebelum hari pertandingan digelar, di mana Miura memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna supaya Ip Man dalam kondisi terbaiknya. Namun Ip Man menolak makanan itu sebab tidak sudi memakan makanan dari pihak yang telah menjajah dan membunuh banyak sekali warga Cina yang tidak berdosa. Sebelum pertandingan dimulai, Ip Man diperingatkan oleh Sato secara diam-diam untuk mengalah, atau jika tidak, hukumannya adalah kematian. Mendengar hal tersebut, Ip Man hanya terdiam karena tidak takut dengan ancaman tersebut. Lagi pula, Ip Man tidak akan mengalah sebab pertarungannya dengan Miura ditonton oleh seluruh warga kota Fosan, di mana Ip Man ingin berjuang mati-matian demi menunjukkan kepada warga Cina bahwa sebenarnya mereka sangatlah kuat. Singkat cerita, pertarungan final antara Ip Man melawan Miura akan segera digelar, di mana masing-masing dari mereka memberikan salam hormat sembari diperhatikan oleh banyak sekali warga Fosan. Sampai akhirnya pertarungan pun dimulai. Pertarungan terjadi dengan sangat menegangkan karena Ip Man berjuang untuk keadilan buat negaranya, sedangkan Miura berjuang untuk membuktikan bahwa karate Jepang lebih baik dibandingkan dengan kungfu Cina. Keduanya sama-sama berjuang dan tidak ada satupun dari mereka yang mau kalah, sehingga jual beli pukulan terjadi dengan sangat dramatis. Namun di sisi lain, Kapten Lee terlihat sangat khawatir karena jikalau Ip Man menang, maka Sato akan menembaknya, sehingga Kapten Lee memutuskan untuk bertekad menghentikan hal itu ketika Sato akan mengeluarkan pistolnya. Di tengah pertarungan, Ip Man cukup dibuat kewalahan karena terkena beberapa pukulan. Namun dia mampu mengembalikan keadaan dengan memberikan serangan bertubi-tubi di bagian vital. Sampai akhirnya Ip Man keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan Miura di depan warga Cina dan para tentara Jepang. Sehingga suasana di sana menjadi sangat menyenangkan karena warga Cina berteriak menyebut nama Ip Man. Tapi tiba-tiba
Ip Man terkena tembakan tepat di bagian bahu yang membuat warga Fosan langsung murka, lalu menerobos masuk barikade yang dibuat oleh tentara Jepang. Di mana momen itu juga disaksikan langsung oleh istri dan anak Ip Man yang kebetulan malah hadir di sana, karena Kwon tidak berhasil membujuk mereka untuk keluar dari kota Fosan. Singkat cerita, Ip Man dan keluarga langsung dibawa keluar dari kota Fosan, di mana ternyata Ip Man berhasil selamat karena Kapten Lee berhasil membuat tembakan Sato tidak mengenai organ vital. Tidak hanya itu, Kapten Lee juga berhasil membunuh Sato dengan menembak endasnya hingga pecah. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kekaisaran Hirohito Jepang mengumumkan kekalahannya tak bersyarat, sehingga Cina berhasil memenangkan peperangan setelah 8 tahun dijajah. Pada tahun 1949, Ip Man tinggal di Hong Kong dan membuka kehidupan baru dengan membuka perguruan Wing Chun, dan film pun selesai.